Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASJ Channel. Pembelajaran matematika mudah menggunakan nalar. Jadi di ASJ Channel ini belajarnya tidak terlalu banyak menghafal, tapi lebih ditekankan pakai logika ya, pakai nalar ya. Dan nantinya cara seperti ini akan banyak bermanfaat kan kalau kalian ikut SNBT ya, seleksi nasional berbasis tes. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tes masuk perguruan tinggi itu sekarang menggunakan tes yang diteskan itu matematika TPS ya, tes potensi skolastik. Dan pengerjaan soalnya banyak menggunakan nalar, Baik, pagi ini saya akan membahas tentang ini fungsi komposisi bagian yang kedua ya. Mengerjakan fungsi komposisi ini di bagian pertama sudah kita sampaikan bahwa prinsipnya menggunakan substitusi ya, itu prinsipnya seperti itu ya. Itu yang harus dipegang. Jadi ngerjakan soal fungsi komposisi pakai substitusi. Oke, sebelum saya lanjut, ini ada sebuah kalimat hikmah atau kalimat motivasi atau suatu pengalaman, cerita yang bisa saya sampaikan pada kalian untuk diambil hikmahnya sehingga bisa dipakai salah satu cara untuk sukses. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim, Ibunda Sarah, dan Nabi Ishak. Nabi Ishak ini merupakan adik tiri ya, adik satu ayah dari Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua istri, satunya punya anak dari istri yang kedua itu justru punya anak Nabi Ismail, dari istri pertama punya anak Nabi Ishak ya, Nabi Ishak. Nah, ibunya Nabi Ishak ini yaitu Ibunda Sarah itu orang yang mandul ya. Tapi Nabi Ibrahim berdoa terus agar beliau diberi keturunan. Berkat doa dan kerja keras ya, berusaha itu, maka akhirnya Ibunda Sarah yang mandul pun dikaruniai seorang anak oleh Allah yang diberi nama Nabi Ishak atau Ishak, tapi nanti dia akan menjadi nabi ya, Jadi keluarga ini memang luar biasa ya. Ayahnya nabi yaitu Nabi Ibrahim, anak pertama Nabi Ismail, anak kedua dari ibu yang lain itu juga merupakan nabi, yaitu Nabi Ishak. Jadi yang penting untuk diambil hikmahnya jangan pernah putus asa ya. Jadi memang saya sering menyampaikan sesuatu, jangan pernah putus asa. Dengan beberapa cerita yang lain, intinya jangan pernah berputus asa. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, nanti Allah yang akan menentukan segalanya. Allah yang akan menolong kita. Seperti ini kan hal yang tidak mungkin. Orang yang mandul terus jadi punya anak kan tidak mungkin. Tapi bagi Allah, kalau Allah berkehendak, semuanya mungkin. Oke, itu yang penting untuk saya sampaikan. Sekarang kita langsung, karena ini bagian yang kedua, berarti kita langsung membahas contoh soal ya. Jadi lanjutan dari yang pertama kemarin. Cuman sekedar saya ingatkan sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk mengerjakan fungsi komposisi menggunakan substitusi. Nah, ini contoh yang pertama, ini merupakan soal cerita ya. Ini saya ambil dari soal ujian nasional, waktu itu masih ada ujian nasional ya. Ini soalnya. Pembuatan pakaian pada suatu industri dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pemotongan kain menjadi pola
dan dilanjutkan dengan tahap penjahitan pola menjadi pakaian. Banyaknya unit pola yang terbentuk bergantung pada lebar kain yang tersedia dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan 3/4x plus 5. Nah ini yang pertama, polanya ini lebarnya kain, ini nanti pola yang pola pakaian yang terjadi mengikuti fungsi ini Fx sama dengan 3/4x ditambah 5. Saya beri gambar seperti ini, diagram Venn. Lalu berikutnya, sedangkan banyaknya pakaian yang diproduksi bergantung pada banyaknya ini kain juga, dan diberi fungsi ini Gx. Nah ini Gx. Jadi ini lanjutannya dari pola menjadi kain, dijahit menjadi pakaian, itu mengikuti fungsi ini Gx sama dengan setengah x tambah 6 ya. Lalu ditanya, jika tersedia 100 meter persegi kain untuk membuat pola, banyaknya pakaian yang dihasilkan adalah, berarti ini X-nya 100 ini, X-nya 100. Yang ditanya ini berapa gitu ya. Berarti ini dari sini langsung ke sana ya. Langsung ke situ. Nah ini sudah ada gambarnya ini ya. Dari sini langsung ke sana. Jadi kalau kita baca ini Fx dilanjutkan dengan Gx ya. Fx dilanjutkan dengan Gx itu nulisnya dari belakang ini. Fx dulu ditulis Fx ya. Dilanjutkan dengan Gx gitu. Jadi ini bacanya dari belakang, Fx dilanjutkan Gx. Kalau digambar ini Fx lanjut Gx gitu ya. Jadi hati-hati ya membacanya dari belakang. Karena seperti ini Gfx, maka kita tulis dulu Gx-nya. Gx berapa ini? Setengah x tambah 6 ini. Lalu untuk mencari Gfx seperti kemarin itu, Gfx itu berarti apa? X-nya diganti Fx gitu ya. Berarti nanti setengah tulis X-nya ini diganti Fx. Itu kalau kita pelan-pelan dulu seperti ini ya. Kalau kita pelan-pelan. Berarti sama dengan apa? Gfx sama dengan berapa? Setengah Fx-nya diganti itu. Berapa itu? 3/4 x ditambah 5 ditambah berapa ini? 6. Ini kalau tulis ini 6 ya. Hanya begitu ya. Berarti kalau ditanya kalau x-nya 100 berarti Gf 100 gitu ya. Berarti x-nya diganti 100 gitu dok. Maka sama dengan apa? Setengah kali 3/4 kali 100 ditambah 5 ditambah 6. Jadi X-nya diganti 100. Paham? Berarti sama dengan berapa? Setengah tulis ya. Ini coret berapa? 25. 25 kali 3 75. 75 kali tambah 5 80 ditambah 6. 80 bagi 2 40 ditambah 6 46. Jadi kalau banyaknya bahan itu 100 meter, lebarnya 100 meter, maka banyaknya pakaian yang didapat sebanyak 46 pakaian. Itu 46 pakaian ada di jawaban D. Paham ya? Nah, soal nomor 1 ini bisa juga kita kerjakan pakai cara lain seperti ini. Misalnya kita pakai nalar saja ini. Ini kan Fx sama diketahui, Gx diketahui. Yang ditanya ini loh, hasilnya ini berapa kalau X-nya 100. Berarti kalau kita nggak pakai teori fungsi komposisi, cukup begini aja. X sama dengan 100, kita substitusikan ke situ. Jadi ini Fx saya tulis nih, Fx 3/4x tambah 5. Kalau X-nya diganti 100, 3/4-nya ditulis, X-nya diganti 100 juga ini. Ditambah 5 ya. Ini kalau dicoret 100 bagi 4 kan 75 kali 3 75. Berarti ini 75 ditambah 5 berapa? 80. Ini berarti nilainya 80. Dari mana inilah? Nah 80 ini masukkan ke situ ya. Ini kalau saya tulis lagi Gx ini, Gx setengah x tambah 6. X-nya diganti 80 sekarang. Berarti setengah kali 80. Dari mana 80 inilah? Ini masuk ke situ ya.
Paham ya? Ditambah 6. 80 bagi 2, 40. Ditambah 6, 46. Coba kita bandingkan dengan yang cara pertama tadi, nah ini sama hasilnya. Iya tak? Oke ya? Baik, kita lanjut pembahasan kita tentang fungsi komposisi bagian yang kedua. Sekarang kita bahas contoh yang kedua. Sebelum itu saya ingatkan bahwa di setiap konten ASC Channel selalu ada deskripsinya. Kalau kamu buka deskripsi itu, di situ ada link materi yang bisa diklik. Kalau diklik akan muncul PDF dari materi yang sedang kita bahas ini. Bisa di-download dan juga bisa di-print, tentu saja ya toh. Berarti kalian kalau ngikuti ASC Channel, matematika di ASC Channel nggak perlu nyatet. Karena yang dibahas itu sudah ada ya, sudah ada. Tinggal melihat, mendengarkan, menyimak dan seterusnya ya. Ajak teman-temanmu untuk mengikuti ASC Channel agar apa? Agar teman-temanmu juga ikut pandai ya. Sehingga terjadi persaingan yang sehat antara kamu dengan temanmu. Kalau ada persaingan sehat, maka masing-masing menjadi pandai nantinya. Menjadi pandai. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Diketahui fx sama dengan 2x plus 5, ini 2x plus 5, dan fgx sama dengan 6x min 3, ditanya gx. Kalau di fungsi komposisi bagian pertama kemarin, itu biasanya apa? Fx tahu, gx tahu, ditanya ini fgx. Sekarang dibalik, yang ditanya apa? fgx tahu, fx tahu, gx ditanya. Yang di belakang ini yang ditanya, ini belakang ditanya. Ingat-ingat ya, soal ini belakang ditanya. Nanti akan ada lagi yang depan yang ditanya. Cara pengerjaannya agak beda sedikit. Ini saya beri nama persamaan 1, ditanya gx. Terus fx diketahui sama dengan 2x plus 5. Kita cari sekarang fgx. Berarti apa? X-nya diganti gx gitu ya. Berarti 2-nya tulis. X-nya diganti gx ini. Nih, plus 5-nya tetap. Maka ini saya beri nama persamaan 2. Kalau persamaan 2 saya samakan dengan persamaan 1, inilah. Bentuk ini dengan bentuk ini kan sama. Maka bisa disamakan. Berarti ini saya tulis ini. Saya tulis berapa itu? 2gx ditambah 5 sama dengan persamaan satunya 6x min 3. Paham? Oke, ini saya pindah ke sana, jadi berapa? 2gx sama dengan apa? 6x min 3 ya. Maka ini semua min 3 min 5 ya, karena ini 5-nya ke sana. Berarti sama dengan 6x min 8. Min 3 min 5 kan min 8. Kalau dibagi 2 semua jadi apa? Gx ini bagi 2, 3x, min ini bagi 2, 4. Sudah ketemu, gx-nya sudah tahu. Tidak sulit, ya tak? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fungsi komposisi bagian yang kedua ya. Kalau tadi di contoh kedua, itu diketahui fx sama dengan fgx sama dengan ini, terus fx diketahui ditanya gx. Tadi sudah ketemu ini ya. Sekarang contoh yang ketiga dibalik. Ini tetap diketahui ya. Diketahui fgx sama dengan ini 6x min 3. Sekarang gx-nya yang tahu 3x min 4, yang ditanya fx. Jadi kalau contoh 2 itu belakang yang ditanya, kalau contoh 3 depan yang ditanya. Itu ada sedikit perbedaan, kamu harus cermat di dalam melihat itu ya. Ini tetap yang ini saya beri nama persamaan 1. Nah, yang ini sekarang
Cara mengerjakannya begini, Gx plus 4 sama dengan 3x, tahu? Min 4-nya dipindah ke sana, ya tak? Semuanya saya bagi 3 itu di depannya x lah. Jadi apa? 3x bagi 3 berapa? X. Gx ditambah 4 dibagi 3, bagi 3 inilah. Ini kita beri nama persamaan 2 ya. Setelah itu persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1. Ini dibaca disubstitusi ya. Perjanjian antara kita aja, sebetulnya di matematik ini ada artinya ya, tapi pada saat ini kita beri nama substitusi kita ya. Yang penting kita sama-sama pahami ya toh. Oke. Maka jadi apa? Kalau dikata nih persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1, berarti persamaan 1-nya ditulis. Ini saya tulis nih apa? Fgx ya, Fgx sama dengan 6. X-nya ini loh, saya ganti X ini gitu loh. Berarti apa itu? X-nya diganti apa? Saya kasih kurung biar ini Gx plus 4 dibagi 3. Min 3-nya tetap ya. Gx plus 4 per 3 ini. Paham ya? Kalau Gx ini diganti 3, maka ini diganti 3. Kalau ini diganti 6, maka ini diganti 6. Kalau ini diganti P, maka ini diganti P. Tapi kalau ini diganti X, jadi Fx sekarang. 6 Gx ini pun diganti X ini 4 dibagi 3 min 3. Ini efeknya sudah mau ketemu. Iya lah. Mudah lah. Matematika itu mudah kalau pakai nalar di logika ya. Jangan pakai hafalan. Kalau hafalan sulit matematika ya. Tapi kalau nalar mudah. Jadi apa itu? Fx sama dengan apa? Ini coret aja. Berapa? 2 kali X 2x 2 kali 4 8 dikurangi 3 nya ini. Nah ini sama dengan apa? 2x 8 kurangi 3 plus 5. Ini sudah ketemu persis seperti yang diketahui di contoh soal nomor 2 tadi. Efeknya adalah 2x plus 5. Jadi betul-betul dipahami ya, antara contoh 2 dan contoh 3 tadi ada sedikit perbedaan. Nanti kalau kita sudah sampai ke fungsi inverse, nanti berikutnya kan kita akan bahas tentang fungsi inverse. Kalau sudah sampai situ, baik soal nomor 2, soal 3 itu sama aja caranya gitu. Memakai inverse nanti. Apakah lebih mudah? Kalau menurut saya lebih mudah kalau pakai logika. Tapi kalau dihafal ya enggak. Kalau dihafal kan enggak mudah ya. Makin banyak nanti yang harus dihafal ya. Tapi kalau pakai logika enggak. Sedikit sekali yang harus dihafal. Matematik itu mudah dan indah ya. Oke, di belakang ada apa? Ada soal yang bisa kamu coba ya, dicoba aja. Kalau ada kesulitan bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang. Kita bisa diskusi di situ. Kalau kalian serius, ingin berdiskusi, ingin bertanya, pasti dilayani. Oke ya, saya kira cukup yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian untuk sukses kalian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.